Pernah nggak kamu dengar pepatah, kalau sukses lihat dulu siapa teman nongkrongmu? Kedengarannya agak klise, tapi faktanya, lingkungan pergaulanmu bisa jadi faktor penentu rezeki yang akan kamu dapat nanti. Bukan cuma soal siapa yang kamu kenal, tapi gimana cara kamu menempatkan diri untuk ngomong dan bikin orang nyaman berinteraksi sama kamu. Banyak orang yang punya skill tinggi, tapi tenggelam begitu aja karena nggak bisa menyampaikan value-nya dengan benar. Dan yang lebih parah, ada juga yang justru bikin orang males ketemu lagi. Cuma gara-gara cara bergaulnya salah kaprah. Nah, di video ini, kita bakal bongkar 10 prinsip jago bergaul yang bisa bikin hidup dan karirmu melesat. Simple, praktis, dan bisa kamu terapkan langsung mulai hari ini. Poin yang pertama yaitu pilih circle yang tepat. Lingkaran pergaulanmu itu seperti tanah tempat menanam. Kalau tanahnya subur, benih apapun yang kamu tanam akan tumbuh cepat dan kuat. Tapi kalau tandus, mau pupuknya segunung, hasilnya tetap minim. Dalam hidup, peluang besar hampir selalu datang dari orang-orang yang kita temui dan ajak bicara. Bukan berarti kamu harus buru-buru cari kenalan yang super kaya atau punya jabatan tinggi. Justru yang lebih penting adalah memastikan circlemu punya energi, wawasan, dan tujuan yang mendorong kamu untuk bisa naik level. Lingkungan yang sehat akan memicu kamu untuk terus berkembang. Kalau mereka punya kebiasaan belajar, kamu ikut termotivasi. Kalau mereka suka bergerak, kamu jadi nggak betah diam. Dan sebaliknya, kalau kamu terus berada di lingkungan yang negatif, cenderung mengeluh dan nggak punya visi, kamu akan terus ikut tertarik ke bawah tanpa sadar. Dan ingat, bisnis, investasi, atau proyek apapun, ujung-ujungnya selalu terjadi lewat interaksi manusia ke manusia. Circle yang tepat bukan hanya memperluas koneksi, tapi juga membuka pintu ke peluang yang sebelumnya bahkan nggak terpikirkan. Jadi sebelum sibuk belajar skill baru, cek dulu apakah lingkunganmu sekarang mendukung kamu untuk bertumbuh atau justru diam-diam membuatmu jalan di tempat. Banyak orang yang mikir yang penting punya skill tinggi, nanti orang juga akan datang sendiri. Sayangnya dunia itu nggak bekerja dengan cara yang seperti itu. Kualitas diri yang baik tanpa kemampuan menyampaikan yang baik itu ibarat permata yang terpendam di dalam tanah. Bagus, tapi nggak ada yang tahu. Orang akan percaya sama kemampuanmu bukan hanya dari hasil kerja, tapi dari mana kamu berinteraksi. Kalau kamu pintar, tapi kaku saat ngobrol atau terkesan sulit diajak kerjasama, peluang bisa lepas begitu saja. Coba pikirkan berapa banyak orang di luar sana yang sebenarnya nggak sepintar kamu, tapi karirnya justru melesat karena mereka tahu cara membangun hubungan. Mereka bisa bikin orang nyaman, bisa menyampaikan idenya dengan jelas, dan bisa bikin lawan bicaranya merasa dihargai. Kualitas yang tinggi baru terasa manfaatnya kalau dibungkus dengan komunikasi yang tepat. Bukan berarti harus jadi orang yang cerewet atau selalu tampil, tapi minimal kamu bisa menunjukkan profesionalitas, kepercayaan diri, dan sikap yang membuat orang yakin kalau mereka bekerja sama denganmu, semuanya akan berjalan lancar. Jadi, jangan cuma fokus mengasah skill, latih juga cara menyampaikan value-mu, supaya dunia tahu apa yang sebenarnya kamu tawarkan. Poin ketiga adalah kosongkan gelasmu saat berbicara dengan orang lain. Banyak orang gagal membangun hubungan hanya karena satu hal sederhana, yaitu terlalu cepat menilai dan terlalu ingin menunjukkan dirinya paling tahu. Saat ngobrol, buang dulu egomu. Anggap dirimu sedang membawa gelas kosong, siap untuk diisi. Artinya, beri ruang untuk orang lain bercerita. Bahkan kalau kamu sudah tahu topiknya sekalipun, kamu akan kaget betapa seringnya kita tetap bisa belajar hal baru dari sudut pandang orang lain. Contohnya, ada teman yang cerita mau buka bisnis nasi goreng. Kalau respon pertamamu langsung kayak, ah itu nggak bakal cuan, gue udah punya 7 restoran, maka percakapan selesai di situ. Temanmu akan malas melanjutkan dan kesempatan membangun koneksi pun hilang. Sebaliknya, kalau kamu tanya lebih lanjut, kenapa nasi goreng, bagaimana konsepnya, dan siapa targetnya, maka percakapan akan terjadi. Orang akan merasa dihargai dan itu membuka peluang untuk bekerja sama di masa yang akan datang. Mengosongkan gelas juga berarti nggak memotong pembicaraan, nggak langsung mengkritik tanpa memahami konteks, dan nggak melihat lawan bicara hanya sebagai komoditas untuk menguntungkanmu. Dan ingat, hubungan yang kuat dibangun dari rasa saling menghargai. Dan itu dimulai dari kemauan untuk mendengar, bukan sekedar menunggu giliran untuk bicara.
Poin selanjutnya, jangan potong pembicaraan. Memotong cerita orang itu ibarat menutup pintu sebelum mereka sempat masuk. Begitu pintu tertutup, jarang ada yang mau mencoba lagi. Saat seseorang sedang menjelaskan sesuatu, apalagi dengan semangat, tahan dulu dorongan untuk langsung memberi komentar, untuk langsung memberi nasihat atau cerita versi kamu. Bahkan kalau kamu ngerasa udah tahu atau punya jawaban yang lebih bagus menurut kamu, selesaikan dulu untuk mendengar orang tersebut. Banyak orang yang nggak sadar bahwa kebiasaan memotong pembicaraan bikin lawan bicara merasa diabaikan. Dan begitu mereka ngerasa nggak dihargai, rasa percaya akan turun drastis. Akibatnya, kesempatan untuk membangun hubungan pun ikut hilang. Contoh simpel, ada teman cerita mau rekrut chef yang baru. Kalau responmu langsung, jangan yang itu, gue udah punya kenalan yang lebih oke. Tanpa tanya dulu kenapa dia milih orang tersebut, kamu sudah kehilangan momen untuk memahami kebutuhannya. Sebaliknya, biarkan mereka selesai terlebih dahulu. Lalu tanyakan hal-hal yang memperdalam pembicaraan. Baru setelah itu, kalau relevan, beri saran atau masukan. Menghormati giliran bicara bukan cuma soal etika, tapi juga strategi untuk membangun relasi. Orang akan mengingat kamu sebagai pendengar yang enak untuk diajak diskusi, dan itu membuat mereka lebih mau untuk membuka pintu di masa yang akan datang. Poin kelima, atur tempo dan nada bicara. Cara kamu bicara menentukan apakah orang akan betah untuk mendengarkan, atau malah ingin cepat-cepat mengakhiri percakapan. Banyak orang punya isi pembicaraan yang bagus, tapi cara penyampaiannya bikin lawan bicara lelah. Contohnya, misalnya kamu bicara terlalu cepat, terlalu monoton, atau tanpa jeda sama sekali. Kuncinya adalah mengatur tempo. Ambil napas, beri jeda di titik-titik penting, dan gunakan penekanan saat ingin menyoroti poin tertentu. Misalnya saat membicarakan masalah utama, turunkan tempo dan beri tekanan pada kata kuncinya, supaya pesan benar-benar sampai dengan baik. Nada bicara juga berpengaruh besar. Bicara dengan nada tinggi atau terburu-buru bisa memberi kesan defensif atau nggak sabaran. Meskipun maksudmu sebenarnya baik, sebaliknya, nada yang tenang dan terkontrol memberi kesan percaya diri dan membuat orang merasa aman untuk berbagi. Bahkan kalau kamu tipe orang yang ngomongnya cepat, bukan berarti harus diubah dengan total. Yang penting kamu sadar kapan harus melambat, memberi jeda, atau menekankan poin-poin penting. Dan ingat, komunikasi bukan lomba siapa yang paling cepat bicara. Tujuannya adalah memastikan pesanmu diterima dan diingat, bukan sekedar terdengar. Poin keenam, hindari bacot gede. Semua orang punya pencapaian yang patut dibanggakan. Tapi kalau setiap percakapan isinya cuma kamu, atau aku, dan aku, siap-siap orang akan malas ketemu lagi. Bukan berarti kamu gak boleh cerita tentang prestasi. Boleh, bahkan perlu. Tapi pastikan intensinya benar untuk berbagi, bukan pamer. Dan yang terpenting, hubungkan ceritamu dengan lawan bicara. Misalnya, kemarin gue ikut turnamen badminton dan juara 2. Kamu suka olahraga juga nggak? Dengan begitu, percakapan dua arah tetap terjaga. Dan orang merasa lebih dilibatkan, bukan sekedar jadi penonton cerita keberhasilanmu. Kenapa ini penting? Karena kita nggak pernah tahu latar belakang orang yang kita ajak bicara. Bisa aja tanpa kamu sadar, kamu sedang membual di depan orang yang jauh lebih berprestasi. Atau malah orang yang punya pengaruh besar terhadap masa depanmu. Cerita yang dibungkus dengan kerendahan hati akan lebih mudah diterima, dan justru membuat orang penasaran untuk tahu lebih banyak tentangmu. Sebaliknya, cerita yang disampaikan dengan nada menyombongkan diri akan cepat mematikan percakapan. Dan ingat, tujuan bergaul itu membangun jembatan, bukan tembok. Dan cara termudah untuk membangun jembatan adalah dengan membuat orang merasa dihargai, bukan dibanding-bandingkan. Poin ketujuh adalah fokus saat mendengar. Mendengar itu kelihatannya gampang, tapi nyatanya banyak orang hanya pura-pura mendengar, padahal pikirannya udah kemana-mana. Fokus saat mendengar berarti kamu benar-benar hadir di momen itu. Simpan dulu HP-nya, tatap lawan bicara, dan dengarkan kata-katanya sampai selesai. Bukan cuma untuk sopan santun,
tapi juga supaya kamu bisa memahami maksudnya secara utuh. Jangan remehkan cerita orang hanya karena skalanya lebih kecil dari pengalamanmu. Misalnya, dia cerita main saham modal 10 juta sedangkan kamu biasa main miliaran. Tetap dengarkan, siapa tahu ada sudut pandang atau strategi unik yang bisa kamu pelajari. Dengan fokus mendengar, kamu juga memberi sinyal bahwa pendapat mereka itu penting. Dan ini membangun rasa percaya yang akan bertahan lama. Orang yang merasa dihargai cenderung lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih mau berbagi peluang di kemudian hari. Dan ingat, semua orang punya cerita dan pelajaran berharga dari perjalanan hidupnya. Kamu nggak pernah tahu siapa yang diam-diam punya koneksi besar, atau siapa yang bisa jadi pintu menuju kesempatan berikutnya. Jadi, kalau ingin didengar, mulailah dengan menjadi pendengar yang baik. Poin ke-8, jangan adu nasib. Pernah nggak kamu cerita lagi senang atau sedih, tapi respon orang malah bikin malas? Misalnya, kamu bilang, gue naik gaji dari 5 jadi 7 juta. Lalu dia jawab, segitu doang, gue dulu naiknya 10 juta. Atau kamu lagi cerita rugi 5 juta di saham. Kemudian dia balas, ah, gue juga pernah rugi 100 juta, santai aja. Respon seperti ini nggak membantu, malah mematikan mood. Itu namanya adu nasib, membandingkan cerita orang dengan pengalamanmu sendiri. Seolah-olah ukuran keberhasilan atau kesulitan harus diukur dari versimu. Dalam percakapan yang sehat, tujuan kita adalah memberi empati, bukan kompetisi. Kalau orang lagi cerita bahagia, cukup ikut senang. Kalau mereka cerita kesulitan, cukup pahami dan beri dukungan seperlunya. Tidak perlu membalas dengan cerita yang lebih hebat atau lebih parah. Kenapa ini penting? Karena setiap orang punya skala pencapaian dan tantangan yang berbeda. Bagi seseorang, kenaikan gaji 2 juta bisa jadi pencapaian besar. Bagi yang lain, mungkin kecil. Tapi di mata si pencerita, itu tetap sesuatu yang sangat berarti. Jadi, tahan keinginan untuk membandingkan. Hargai cerita mereka sebagaimana kamu ingin ceritamu dihargai. Poin ke-9, jaga sikap dan waktu. Dalam pergaulan, sikap kecil sering punya dampak besar. Dua di antaranya yang paling menentukan adalah cara kamu bersikap dan menghargai waktu. Saat ngobrol, jaga kontak mata. Gak perlu menatap tajam seperti sedang interogasi, tapi cukup tunjukkan kalau kamu benar-benar memperhatikan. Jangan sibuk melirik HP atau melihat ke arah lain saat lawan bicara sedang menyampaikan sesuatu yang penting. Kalau harus mengangkat telepon atau membalas pesan, izin dulu dengan sopan. Soal waktu, biasakan on time. Datang tepat waktu menunjukkan kamu menghargai orang yang akan kamu temui. Sebaliknya, datang telat atau tiba-tiba membatalkan janji, apalagi tanpa alasan yang jelas, bisa langsung merusak kepercayaan. Hindari juga menjual nama orang untuk keuntungan pribadi tanpa izin. Misalnya, mengajak orang ke sebuah pertemuan hanya untuk memanfaatkan status atau koneksinya. Sekali orang merasa diperlakukan seperti itu, biasanya mereka enggan untuk bertemu lagi. Sikap dan waktu memang terlihat sepele, tapi justru dari sinilah orang menilai karakter kita. Konsisten menjaga dua hal ini akan membuatmu dikenal sebagai orang yang profesional dan bisa dipercaya. Dua modal penting untuk membuka peluang di masa depan. Poin yang terakhir dan yang perlu banget untuk kamu ingat adalah bahwa setiap orang bisa jadi promotor atau penghambat kesuksesanmu. Setiap orang yang kamu temui bisa aja bawa namamu ke tempat yang lebih tinggi, atau justru bikin reputasimu turun. Mereka mungkin gak ngomongin kamu setiap hari, tapi begitu ada momen, cerita tentang dirimu bakalan keluar, dan nadanya bisa positif atau negatif. Kalau kesan yang kamu tinggalkan itu enak, ramah, komunikatif, profesional, orang cenderung mau merekomendasikan kamu. Bisa aja mereka nyebut namamu di rapat penting, atau ngasih tahu ada peluang kerjasama yang cocok buat kamu, dan semua itu terjadi tanpa kamu minta. Sebaliknya, kalau yang diingat adalah sikap kamu yang suka motong omongan, pamer yang sesuatu yang berlebihan, atau sering ngilang pas sudah janji, reputasi itu bakal nyebar. Apalagi kabar jelek biasanya nyebar lebih cepat daripada kabar baik. Makanya, anggap setiap interaksi kayak panggung yang bikin orang membentuk kesan tentang kamu. Bukan berarti harus pura-pura, tapi tunjukin versi terbaik dari diri kamu. Kamu gak pernah tahu siapa yang diam-diam punya koneksi besar.
atau pengaruh penting. Bisa jadi obrolan santai hari ini justru jadi kunci yang ngebuka pintu kesuksesan kamu di masa depan. Jadi, bergaul itu bukan cuma soal banyak kenalan, tapi soal meninggalkan kesan yang bikin orang mau ketemu kamu lagi. Dari pilih circle yang tepat, nyampein value dengan cara yang enak, sampai menjaga sikap dan waktu. Semuanya nyambung jadi satu. 10 prinsip ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa kalau kamu konsisten ngejalaninnya. Karena dalam hidup, peluang besar jarang datang dari orang asing di ujung jalan. Lebih sering datang dari orang yang udah kenal kamu dan percaya sama kamu. Mulai hari ini, perhatikan cara kamu bicara, dengar, dan bersikap. Bukan buat pura-pura, tapi buat nunjukin versi terbaik dari diri kamu di setiap interaksi. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa bikin kamu berpikir lebih dalam dan mempertanyakan lagi hal-hal yang selama ini nggak banyak dipertanyakan. Sampai jumpa di video-video sang perintis berikutnya.